ketemu lagi sama Kak Oni. Hai Kak Oni. Hai Kak Oni. Dan sebelah kakak siapa ya? Siapa? Ketemu lagi dengan Kak Sani. Kak Sani. Yeay. Dan Dan ketemu lagi sama Kak. Kak Kak Okta. Okta. Siapa yang main keyboard? Kak Uli. Oh, Siapa iya. yang di belakang layar? Di belakang Bang layar ada Erwin. Ada usah. Oh, jangan dong. Jangan dong. Ketemu lagi sama Bang Erwin. Yang paling Iya. cantik atau paling ganteng nih? Kakak Erwin. Oke. Oke, ketemu lagi di ibadah kita sekolah minggu. Ibadah Yeay. sekolah minggu kita. Yeay. Oke, sekarang kita akan memulai ibadah kita tanpa basa-basi lagi, Kak. Ya. Pas tadi adik di rumah udah gak sabaran kita ibadahnya kan? Yes, Iya, harus udah dong. semangat semuanya Harus dong. semangat. Oke, tapi sebelum itu Kak adik-adik, Iya. kita Ya. angkat pujian. Hanya bagi Yesus. Hanya satu Tuhan, Oh, Kak. hanya satu Tuhan ya? Oke, Bukan hanya Yesus. satu Tuhan. Oh, iya. Hanya satu. Hanya satu Tuhan. Oke, kita nyanyinya ada. sama-sama ya adik-adik ya. Hanya ada Satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Sekali kita angkat pujian ini adik-adik di rumah. Katakan hanya ada satu. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Siapa? Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Kasih kau tabim. Ya, adik-adik yang ada di rumah, lipat tangannya, kita bersatu dalam doa. Benar ya Tuhan, dengan pujian tadi ya Tuhan, Tuhan sudah menjaga dan memelihara kami sepanjang malam ya Tuhan. Tuhan sudah memberikan kami pada hari ini untuk beribadah kesehatan ya Tuhan, sehingga kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan memulai ibadah, kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal sampai selesainya nanti ya Tuhan. Dan kiranya juga yang hambanya akan menyampaikan firman Tuhan bisa kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu, haleluya, amin. 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 Oke, langsung. Ya. Adik-adik yang ada di rumah sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Oh, pasti Ayo siap. siap Siap adik-adik dong. semuanya. Siap. Siap-siap. Siapkan dulu Alkitab. Ya. Oh, udah. Sudah ya? Udah Sudah semua, pasti, udah Kak. semua. Buku-bukunya yang mau udah. dicatat sudah. Sudah. Terus telinganya Kak, Udah dipasang, udah sudah dipasang, sudah dilebarin, lengkap, sudah lengkap. dong. Ya, Apalagi? apalagi? Apa? Siapkan hati Oh, yang udah. pastinya ya. Ya, kita akan memuji Tuhan apa Kak? Tuhan Allah di tengah kita. Oke. Tuhan Allah
Silakan adik-adik di rumah, lagunya gimana? Sudah Kak, Bisa. lebih semangat lagi. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senang kami gerakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Nah, firman Tuhan. Nah, adik-adik, waktu ke depan kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, yang kami sembah dan kami puji di dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami, pakai kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami, berkati hidup kami, adik-adik kami yang ada di rumah, dan kakak-kakak yang berada di gereja ini Tuhan. Engkau yang memberkati kami. Dan pakailah kami untuk jadi alat penyebaran firman Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapa. Waktu ke depan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, agar perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini tidak berlalu sia-sia, tetapi boleh tertanam dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, cerita minggu ini kita sudah tiba pada cerita Paulus tiba di Efesus. Nah, selama 3 bulan di sana, dia memberitakan tentang firman Tuhan, tentang kerajaan Allah di rumah ibadat. Ya, banyak orang yang percaya, tetapi juga banyak orang yang tidak percaya. Bahkan mereka mengumpat akan tentang jalan keselamatan ini tadi. Ya, nah Paulus meninggalkan orang-orang seperti ini. Nah, Paulus akhirnya mengajar dan memberitakan firman Tuhan di sebuah ruang kuliah milik seorang yang bernama Tiranus. Ya, banyak mujizat yang dilakukan oleh Paulus, ya, karena Paulus dipakai oleh Allah. Ya, bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan diletakkan atas orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka itu, dan keluarlah roh jahat. Ya, nah. Ada juga cerita begini ya, seorang imam kepala Yahudi bernama Skewa, dia punya 7 orang anak. Ya, mereka ini keliling-keliling, mereka ini tukang jampi, ya, dibilang tukang jampi Yahudi, keliling di negeri itu, terus mencoba menyebut nama Tuhan Yesus. Nah, atas mereka yang kerasukan. Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus, ya. Tapi roh ini bilang, saya kenal dengan Yesus. Ya, Paulus aku ketahui, tetapi kamu itu siapa kamu? Ya. Nah, akhirnya orang yang kerasukan ini menyerang anak-anak Skewa ini tadi. Akhirnya mereka tunggang langgang, akhirnya mereka lari dari rumah orang itu. Mereka jadi telanjang dan luka-luka. Ya. Nah, banyak orang yang percaya yang tukang-tukang jambi ini tadi, ya, mereka yang sudah bertobat, akhirnya buku-buku yang mereka suka pakai sebelumnya itu mereka bakar, ya, dan semakin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa, ya, dan makin banyak orang yang percaya. Nah, adik-adik, karena semakin banyak orang yang percaya akan firman Tuhan, akan jalan keselamatan yang disampaikan oleh Paulus, nah, semakin tersiar ke seluruh negeri, ya. Tetapi ada juga orang-orang yang tidak mengakuinya, yang menolaknya. Contohnya siapa? Seorang yang bernama Demetrius, dia seorang ahli perak yang suka membuat patung-patung Dewi Artemis.
ya di kota Efesus. Mereka terancam karena apa? Semakin sedikit nanti orang yang memuja Dewi Artemis. Mereka terancam dan mereka akan menjadi bangkrut. Mereka akhirnya apa? Dia hasut orang-orang di kota itu dan terhasutlah orang-orang di kota itu. Akhirnya mereka demo ya. Mereka terjadilah huru-hara di kota itu ya. Bahkan teman-teman Paulus ditangkap, disidangkan di hadapan orang banyak ya. Ada namanya Gaius, ada Aristarchus, ada Alexander, itu mereka disidangkan di depan. Nah, mereka teriak ya, besarlah Dewi Artemis ya, sengaja memanas-manaskan pengikut Kristus ya. Besarlah Dewi Artemis, Dewi orang Efesus. Itu terus diteriakin mereka. Nah, orang tiga ini juga disidangkan di depan itu. Tetapi apa? Ada seseorang anggota pemerintahan ya, pegawai pemerintah bilang kayak gini, memang ya orang Efesus, hai orang Efesus, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesus lah yang memelihara baik kuil Dewi Artemis yang maha besar maupun patungnya yang turun dari langit? Hal itu tidak dapat dibantah. Karena itu hendaklah kamu tenang, jangan terburu-buru ya. Kita tangkap orang ini, tetapi tidak ada bukti bahwa mereka itu bisa disebut apa? Merampok apa kayak gitu ya. Mereka tidak merampok kuil Dewi kita, tidak menghujat namanya. Ya. Jadi ada sidang-sidang pengadilan dan ada gubernur dan nanti kedua belah pihak akan mengajukan bantahan atau dakwaan ya. Nah, di situ nanti bisa ketahuan. Jangan sembarangan, maksudnya jangan sembarangan menangkap orang, menyidangkan orang ya. Nah, akhirnya mereka Mereka akhirnya membubarkan kumpulan itu. Mereka membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing. Adik-adik, setelah kota tenang kembali ya, Paulus memanggil murid-muridnya dan menguatkan mereka ya. Dan kemudian dia dan teman-temannya meninggalkan Efesus dan meneruskan perjalanan mengunjungi jemaat-jemaat yang di tempat lain ya. Terus menghibur mereka juga yang mengalami penganiayaan dan mendorong mereka untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus. Nah, sampailah di Miletus ya, sebelum dia menuju Yerusalem. Di Miletus Paulus berkata kepada mereka ya, pada para penatua-penatua ini ya, dan hamba Tuhan ini ya, hari ini saudara-saudaraku kita harus berpisah dan aku tahu bahwa kita tidak akan bertemu lagi. Roh Kudus yang memimpinku kembali ke Yerusalem. Dia sudah mengatakan kepadaku bahwa aku akan ditangkap di Yerusalem dan akan dimasukkan ke dalam penjara. Tapi aku tidak takut karena aku sudah siap menderita untuk Tuhan Yesus dan aku tidak akan berhenti memberitakan Injil dimanapun aku berada. Ya, saudara-saudara katanya, kalian tahu bagaimana aku mengajar kalian siang dan malam sambil mencucurkan air mata. Aku tidak pernah meminta emas, perak atau pakaian pada siapapun. Tapi dengan tanganku inilah, kedua tanganku ini aku bekerja untuk membiayai kehidupanku sehari-hari dan untuk kebutuhan teman-temanku. Karena Tuhan Yesus pernah berkata kan, lebih baik memberi daripada menerima. Nah, satu pesan yang penting lagi dari Paulus ya. Jagalah dirimu baik-baik dan juga jemaat di Efesus. Setelah aku pergi akan datang orang-orang yang akan berusaha menyesatkanmu seperti serigala dan menyeret banyak orang berbalik dari kebenaran Injil katanya gitu ya. Dan dia mengatakan itu karena dia udah paham ya. Tapi Roh Kudus akan memerintahkanmu untuk menjaga jemaatnya. Nah, para penatua ini ya diingatkan untuk menjaga jemaat yang di Efesus. Ya. Karena apa? Tuhan Yesus sudah menebus semua jemaat. Sekarang aku serahkan kamu kepada Tuhan ya, yang dapat melindungi dan menguatkan kamu untuk melakukan perintahnya ya. Karena hanya Tuhan yang bisa menjaga, yang melindungi, menguatkan mereka menghadapi segala cobaan. Nah, lalu mereka bersama-sama berlutut dan berdoa. Setelah itu mereka memeluk Paulus, mereka bertangisan ya karena merasa tidak akan bertemu lagi ya. Dan mereka mengantarkan Paulus ke kapal yang siap berlayar ke Tirus. Oke adik-adik ya, sampai di sini pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, dari cerita yang panjang sekali tadi, kita dapat mengambil kesimpulan. Pelajaran apa hari ini yang kita dapat? Nah, yang pertama, kita mengetahui bahwa kuasa Tuhan Yesus mengalahkan segala usaha iblis untuk menentang pemberitaan Injil. Ya, lihat semakin
berkuasa, semakin tersebar nama Tuhan Yesus ya sebagai juru selamat ya. Kedua, kita sebagai anak-anak juga bisa mengembangkan sikap seorang prajurit Kristus. Bagaimana prajurit siap gerak, siap sedia, kapan saja ya, itu kan prajurit. Nah, kita sebagai prajurit Kristus juga bisa mengembangkan sikap seperti itu, siap mematahkan kuasa iblis ya. Yang ketiga, kita bisa belajar memakai perisai iman, yaitu firman Allah, untuk mematahkan serangan iblis. Firman Allah kita baca, kita renungkan, kita berdoa, kita lakukan ya. Nah, itu untuk mematahkan serangan si iblis yang akan mengganggu kita ya. Banyak cara iblis untuk menggoda kita, banyak contohnya. Kita ngantuklah ketika baca firman Tuhan, kita ngantuklah ketika berdoa, malas menolak, ayo berdoa, si A masih ngantuk ya. Nah, itu banyak yang menyerang kita seperti itu. Tapi kalau kita memakai firman Allah sebagai perisai iman, kita akan bisa mengalahkan serangan seperti itu. Oke, jadi mengerti semua cerita kita pada pagi hari ini ya, cerita firman Tuhan. Nah, Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Shalom. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan tadi kan? Bagaimana perjuangan Paulus memberitakan Injil dimanapun dia ditempatkan. Nah, kita juga bisa sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sederhana saja, di lingkungan rumah, di lingkungan keluarga, kita menjadi alat Tuhan. Berdoa, memimpin dalam ibadah juga bisa. Atau berdoa untuk makan, berdoa untuk tidur, atau bangun tidur sekalipun, kita bisa memimpin, bahkan kita berdoa untuk seluruh anggota keluarga kita ya. Nah, kita akan tutup pemberitaan firman pada pagi hari ini. Kita bersatu dalam doa yuk. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Ajarkan kami terus akan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan, agar kami tidak melenceng ke kiri ke kanan, tetapi kami tetap lurus ke depan bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, tugas kalian pada minggu ini, kalian menghafalkan ayat hafalan minggu ini. Diambil dari mana Kak? Dari Efesus 6 ayat 17 ya. Sekali lagi Efesus 6 ayat 17. Kakak bacakan ya. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Sekali lagi, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, kalian buat videonya, terus kirim ke kakak kelas kalian masing-masing. Oke, mengerti semua? Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ayo siapa tadi yang sudah dengar? Ayo siapa? Apa tadi firmannya? Oh, benar. Benar. Oke, sekarang kita akan Memuji Tuhan lagi. Kita angkat pujian. Apa pujian kita, Kak? Yesus Datang membawa damai. Damai. Masih ingat kan? Masih ingat. Betapa ku senang, ku punya banyak teman. Betapa ku suka, semua baik ku rasa. Tapi bila ku renungkan ada saat ku susah, waktu ku merasa sendiri, hati terasa sepi. Sekali lagi. Ku punya banyak teman, betapa ku suka, semua baik ku rasa. Tapi bila ku renungkan ada saat ku susah, waktu ku merasa sendiri, hati terasa sepi. Yesus datang membawa damai, Dia beri damai dalam hatiku. Yesus pun ingin aku membawa damai bersama teman dan sahabatku. Yeay! Yesus datang membawa damai, Dia beri damai dalam hatiku.
Yesus pun ingin aku jadi saksinya. Beritakan Yesus Sang Raja Damai. Sekali lagi kita akan puji. Betapa ku senang ku punya banyak teman, betapa ku suka semua baik ku rasa. Bila ku renungkan ada saat ku susah, tapi ku merasa sendiri, hati terasa sepi. Yesus datang membawa damai, Dia beri damai dalam hatiku. Yesus pun ingin aku membawa damai bersama teman dan sahabatku. Maju lompat, yeay! Yesus datang membawa damai, Dia beri damai dalam hatiku. Yesus pun ingin aku jadi saksinya. Beritakan Yesus Sang Raja Damai. Beritakan Yesus, beritakan Yesus Sang Raja Damai. Kan Yesus Sang Raja Damai. Sudah tutup. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang surgawi, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami boleh beribadah pada saat ini ya Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang sudah disampaikan dan puji-pujian kami naikkan bisa berkenan ke hadapan-Mu ya Tuhan, dan bisa menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Saatnya Tuhan kami akan berpisah, kiranya Tuhan selalu menyertai kami. Dan kami juga berdoa seperti Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Beri kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa. Oke.